Salam Bapak-bapak di dalam Kristus dan saudara-saudara yang di rumah. Kita akan mulai ibadah BBK di malam hari ini. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita akan masuk di dalam doa, bersehati, bersekutu dengan Tuhan. Ya Allah Bapa, Allah yang Maha Baik, di sore hari ini Tuhan, karena kasih, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di ibadah Bapa bagi Kristus. Hanya pertolongan yang datang daripada Engkau yang membuat kami damai sejahtera. Berkati ibadah ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami buka dan tabiskan ibadah BBK malam hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita akan angkat pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak-bapak sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Markus James. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam ini saya diberi kesempatan untuk memberi kesaksian, di mana kesaksian saya ini ada hubungannya dengan pekerjaan saya, keseharian saya, di mana keseharian saya waktu ditolong Tuhan waktu itu, sebenarnya kejadian ini udah beberapa bulan yang lalu sih. Keseharian saya itu ojol atau dikenal dengan ojek online. Nah, dari rumah seperti biasa saya berangkat, membuka aplikasi, dan setelah berapa jam kemudian jeda, kan tidak langsung dapat penumpang itu. Setelah jeda gitu, setengah jam atau 1 jam barulah saya dapat orderan tuh, dapat penumpang. Waktu itu penumpang itu saya dapat di daerah Jatiwaringin. Dari Jatiwaringin ke arah Kebayoran. Nah, dari sana saya menurunkan tuh. Dah, orderan kedua itu dapat lagi tuh saya di daerah Cipaku, di Kebayoran juga. Nah, orang itu saya dapat orderan itu di daerah Kebayoran, Jalan Cipaku. Dia orangnya badannya tinggi, kurus, agak keker sih kurusnya, tapi nggak terlalu kurus banget. Nah, dia tujuannya menuju ke daerah Semanggi, di gedung BRI sana.
Nah, setelah itu saya bawa dia penumpang ke arah gedung BRI, melewati jalan Walter Mongsidi. Setelah itu masuk ke jalan Gurnamawan. Setelah itu masuk ke jalan Senopati. Nah, pas di jalan Senopati itu kan arah Patung Pemuda itu. Nah, Patung Pemuda itu kan kalau untuk motor kan nggak boleh langsung ke kanan, itu hanya untuk jalur mobil. Nah, saya diarahkan penumpang melalui arah kanan yang seharusnya motor itu ke arah kiri. Nah, saya nggak ngeh kalau penumpang saya itu ngarahnya ke arah kanan. Saya hanya ngikutin Google Maps. Nah, itu saya ngikutin Google Map. Tapi penumpang saya itu bilang, nggak apa-apa mas, lewat sini aja ke arah jalur kanan aja, ambil jalur kanan. Ya, itu saya nurutin orang itu, dan saya nggak tahu kalau di depan itu ada polisi. Nah, polisi itu dari depan itu udah jarak berapa meter udah menghadang itu. Ada 2 polisi, yang satu badannya gendut dan yang satu kurus. Nah, saya deg-degan kan, was-was. Waduh, saya dalam hati saya, ya Tuhan, gimana ini, saya uang tinggal seberapa buat makan. Dan akhirnya saya di stop lah. Harusnya kan lewat kiri tuh, ini ambil jalur kanan dia. Saya ngikutin penumpang. Akhirnya saya di stop tuh sama penumpang itu. Dan saya berpikir, ya mana ya, saya serba salah waktu itu. Dan saya kaget juga, penumpang itu bilang saya, mas tenang aja mas, nggak usah takut. Saya bilang, maksudnya apa? Gimana mas? Saya bilang, ini kan berhubungan dengan polisi pak, saya nggak bisa ngikutin mohon bapak. Nggak apa-apa mas, turun aja nggak apa. Nah, saya turun sama penumpang itu. Nah, setelah saya turun, dia langsung nyamperin polisi 2 orang itu, yang satu badannya gendut, yang satu kurus. Dia nyamperinnya bapak gendut itu, nggak tahu kenapa dan nggak tahu. Nah, itulah saya waktu itu ditolong Tuhan. Ternyata orang itu, penumpang saya itu kenal sama polisi-polisi itu. Nggak tahu dia itu komandan atau atasannya mereka, saya juga nggak tahu. Dalam hati saya, ya Tuhan, puji Tuhan, saya nggak jadi ngeluarin duit gitu. Tapi ya tetap dalam hati saya bersyukurlah orang itu menolong saya. Ternyata orang itu komandannya mereka, dia kenal. Waktu itu udah beberapa bulan yang lalu sih, udah lama kejadiannya. Dia salaman sama semua polisi yang di situ, ada 3 orang atau 4 orang di situ. Terus saya sih suruh turun, suruh nunjukin STNK, SIM dan sebagainya. Oke, surat-surat itulah. Nah, saya nggak tahu walaupun bang itu ternyata komandan atau sersan atau jabatannya apa lebih tinggi dari mereka yang di jalanan itu, di Patung Pemuda itu, bundaran dekat Senayan itu. Akhirnya saya nggak ketilang. Nah, itulah saya juga nggak tahu kalau penumpang itu ternyata kenal. Dan akhirnya, tenang aja mas, masih nggak usah khawatir, masih nggak usah ngeluarin uang sepeser pun, saya kenal sama mereka semua. Puji Tuhan, terima kasih pak, saya udah ditolong bapak. Ya nggak apa-apa, ini juga kesalahan saya sih mas, saya nggak ngikutin mas juga waktu dari awal mas bilang itu harusnya ke kiri gitu. Tapi penumpang saya itu bilangnya nggak apa-apa lewat jalur mobil. Dan akhirnya saya melanjutkan perjalanan bersama penumpang itu ke arah gedung BRI yang dekat Semanggi. Nah, disitulah pertolongan Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktu, kita hanya pasrah semuanya. Waktu Tuhan memang itu yang waktu yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan akhirnya saya menurunkan penumpang itu, dia bilang berterima kasih. Saya juga terima kasih pak, sudah ditolong bapak. Akhirnya saya menyelesaikan aplikasinya itu, saya matiin. Puji Tuhan, tidak terjadi hal apapun yang menimpa saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
penatua atau baja, kita akan angkat lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh Aba, karena Kau menjamah, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkasa-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salam, puji Tuhan, luar biasa Bapa bagi Kristus. Pada sore hari ini, kesempatan kembali kita akan menikmati berkat firman Allah setelah sekian lama off
ya, dari tahun 2020 sekitar bulan April baru kita ketemu saat ini ibadah online lagi. Ya, saya berharap Bapak-bapak bisa tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita akan menikmati berkat firman Allah. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu memberi kekuatan kepada kami tatkala kami lemah, tatkala kami mengalami tak berdaya, tapi kami percaya firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu menuntun langkah kaki hidup kami. Sebab itu pada sore hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam Bapak-bapak dikasih Tuhan. Kita akan buka langsung firman Allah di dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Bapak-bapak yang ada di rumah, silakan kita buka firman Allahnya, ya, buka Alkitabnya 1 Korintus 16 ayat 13. Akan saya bacakan ya. Ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Sekali lagi saya ulangi, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tema kita tahun 2021 adalah tak terguncangkan, ya, unshakable, ya. Saya berharap tema kita ini juga untuk bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang kuat. Ya, kita tahu situasi dari tahun 2020 hingga awal 2021 itu bukan hal yang baik, bukan hal yang mengarah kepada kesempurnaan, tapi mengarah kepada hal yang tidak baik, ya. Awal Januari diawal dengan banyak bencana di tanah ini, tapi kita percaya bapak-bapak yang ada di rumah dan di studio, kita percaya kepada Tuhan. Kalau ayat tadi di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 katakan berjaga-jagalah, artinya apa? Ada situasi yang pada saat ini akan terjadi, baik yang tidak terdeteksi ataupun yang terdeteksi, yang akan mengganggu kehidupan kita. Ya, contohnya pandemi COVID-19 yang saat ini ternyata belum berakhir. Ada banyak dari bapak-bapak yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada bapak-bapak yang harus menjadi tulang punggung, harus bekerja ekstra keras. Ada bapak-bapak yang di kantor-kantor mengalami pengurangan dari penghasilannya, ya, harus masuk 50%, 25%, ya. Tapi hal ini harus terjadi, saudara, ya. Hal ini tidak bisa kita pungkiri dan ini harus kita tanggung, kita tidak bisa hindari, ya. Bapak-bapak adalah seorang laki-laki yang kuat, yang tangguh, ya. Tuhan katakan berdirilah teguh seperti seorang laki-laki, tetap kuat, tetap kuat. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yesaya 40 ayat 29 ayat 31 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Luar biasa, saudara. Jaminan Allah yang pertama adalah bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa bapak-bapak di sini yang tidak pernah lelah, ya? Bekerja siang malam menjadi tulang punggung keluarga, ya, harus kerja ekstra keras, ya. Kehidupan pengeluaran lebih tinggi dari pemasukan, ya. Tapi ini jaminan Allah yang pertama adalah memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang-orang yang tiada berdaya. Sebagai manusia, kita sebagai bapak-bapak, jujur ya, saya juga sering mengalami hal kelemahan-kelemahan, ya. Kadang-kadang saya juga, kok permasalahannya nggak selesai-selesai, kok begini-begini terus, nggak ada penambahan. Tapi ingat, Tuhan sudah berjanji kepada kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, mengandalkan akan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, sekalipun dia mampu. Mungkin finance saudara bapak-bapak kuat, mungkin iman saudara kuat, tapi keadaan dunia ini tidak menjamin semuanya berjalan dengan langgeng. Orang yang bisa mampu bisa jatuh. Orang yang tadinya
semangatnya tinggi bisa jatuh. Tidak semua orang yang dalam pelayanan juga itu kuat akan jatuh. Kenapa? Karena keadaan dunia ini tidak menjamin kita kekekalan untuk hidup tetap kuat dalam Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, jaminannya Tuhan akan memberi kekuatan. Amin. Di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 11, ya kita baca Efesus, kitab Efesus di perjanjian baru, Efesus 6 ayat 10 dan 11 berkata begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, saya ulangi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, ya, bukan di dalam yang lain, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya, kalau di ayat seterusnya dikatakan bahwa Dia memberikan perlengkapan senjata-senjata Allah. Untuk apa? Untuk kita memiliki kemampuan untuk bertahan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa-kuasa iblis. Ya, kita pakai senjata-senjata Allah. Itu yang harus kita pakai. Kebenaran, keadilan, perisai iman, dan yang terlebih penting adalah doa. Kita perkuat doa, kita banyak doa, ya. Agar apa? Agar kita dimampukan untuk tetap kuat menjadi bapak-bapak yang kuat di dalam setiap pergumulan. Tahun 2020 bolehlah berlalu dengan segala kesesakan, ya, dengan segala hal-hal yang membuat hati kita tersenyum. Tapi tahun 2021 kita udah menyusun sesuatu yang baru. Target-target yang baru, target-target yang menurut bapak-bapak ini pasti akan begini, pasti akan begini. Untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebahagiaan istri kita, untuk kebahagiaan anak-anak kita, untuk kebahagiaan seluruh keluarga besar kita. Tapi itu tidak menjamin kalau kita di luar Allah. Kita harus ada di dalam Allah. Ya, jaminan Allah yang pertama adalah Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat yang selalu baru. Ya. Di dalam Ulangan 31 ayat 36 kita baca. Ulangan 31 ayat 6. Kita baca bersama-sama, ya, Bapak yang ada di studio dan ada di rumah yang ikut beribadah Bapak-bapak pada sore hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, perhatikan, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Garis bawahi, Dialah yang berjalan menyertai engkau, tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kemana kita melangkah, kemana kita berjalan, kemana kita berusaha, kemana kita melakukan hal-hal demi keluarga kita, Tuhan akan menyertai kita. Immanuel adalah Allah beserta kita. Itulah jaminannya Allah. Ya, jadi kita nggak perlu takut lagi. Nanti Tuhan nggak kuat menghadapi situasi keadaan ini. Kantor begini, usaha dagang saya begini. Ya, saya punya usaha, istri saya punya usaha laundry. Ya, saingannya banyak. Jarak 10 meter, 15 meter udah ada usaha laundry. Belum orang-orang yang saat ini takut masukkan cucian atau masukkan pakaiannya karena virus COVID. Pendapatan menurun. Tapi orang-orang yang tetap kuat dalam Tuhan, ya, bapak-bapak yang kerja di kantor, ya, ada teman-teman bapak-bapak juga, ya, harus mengalami kerja WFH, sehari masuk sehari enggak. Saya pun di kantor juga sama, ya. Untuk uang makan dan transport dipotong 50% karena apa? Omset perusahaan menurun. Tapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat kepada Tuhan, ya, ada jaminan dari Allah, ada perlindungan dari Allah, ada pemeliharaan dari Allah. Kita nggak tahu pemeliharaan dari mana, tapi yang satu hal, anak-anak Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-cobaan biasa. Ya, perhatikan, yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi kekuatan bapak-bapak sekalian. Ya, sebab Allah adalah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika bapak-bapak lemah, Allah memampukan untuk diberikan jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Ya, waktu di RPK saya pernah dengar ada khotbah di ibadah malam, di situ temanya adalah selalu ada jalan. Selalu ada jalan, selalu ada jalan keluar. Jadi jangan berputus asa. Jangan mudah terprovokasi atau tidak mudah tergoncangkan dengan ilah-ilah zaman dunia ini. Semuanya itu dari dunia, dari kuasa kegelapan. Tapi orang yang menanamkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan memperoleh kekuatan yang baru. Yang pertama, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat. Nah, yang kedua, kita kuat bertahan dari segala kuasa-kuasa kegelapan karena kita mengenakan senjata perlengkapan Allah. Yang ketiga, jaminan Allah adalah pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi pada saat ini. Pencobaan yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini dengan tantangannya semuanya akan kita lewati dan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam ini cukup sederhana, tapi saya percaya tatkala bapak-bapak percaya kepada Tuhan, tatkala bapak-bapak menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memelihara bapak-bapak terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Allah pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya umat-Mu, bapak-bapak ini Tuhan, adalah kekasih-kasih-Mu Tuhan. Domba-domba-Mu Tuhan yang butuh kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan domba-domba-Mu ini Tuhan butuh perlindungan daripada Engkau Tuhan dari kuasa kegelapan. Sebab itu Tuhan firman-Mu berkata pada sore hari ini Tuhan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami Bapak-Bapak. Kami tetap menjadi kuat, kami tidak terguncangkan. Kami menjadi Bapak-Bapak yang melindungi, membentengi keluarga kami Tuhan dari segala kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak di studio, maupun Bapak-Bapak yang ada di rumah, dimanapun berada yang ikut ibadah Bapak-Bapak pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman dari gereja bahwa esok kita akan beribadah onsite, ya. Hanya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, ya. Nanti ada petugas-petugas yang akan membimbing bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang akan hadir di ibadah esok. Hanya satu kali, ingat, jam 9 pagi, ya. Besok jam 9 pagi hanya satu kali ibadah. Dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara boleh membawa snack, boleh membawa minuman, dibawa ke gereja dan nanti kita akan sama-sama nikmati. Dan tentunya tidak kita akan nikmati di tempat, tapi kita akan dimasukkan di packing di dalam mika dan akan kita bagikan setelah pulang, ya. Kita akan nikmati bersama-sama, ya. Itu saja pengumuman dari gereja. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa dan akan mengikut doa berkat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini. Kami berdoa secara khusus buat Komisi Bapak Bagi Kristus. Tuhan memberkati setiap bapak-bapak yang hadir, bapak-bapak yang ada di rumah, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan memberkati dengan luar biasa. Berkati keluar masuknya, berkati seluruh kehidupannya. Lindungi, bentengi Tuhan dengan kuasa darah Yesus dari penyakit, dari COVID-19 Tuhan. Dan kami percaya mereka yang harus mengalami sakit, Tuhan akan sembuhkan oleh bilur darah Yesus. Akhirnya bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.